Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meli Nur Hidayati dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Cirebon tingkat 3. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sedikit materi tentang rentang respon berduka dan kehilangan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian. Pengertian yang pertama yaitu pengertian kehilangan. Kehilangan merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami suatu kekurangan atau tidak ada dari sesuatu yang dulunya pernah ada atau pernah dimiliki. Kehilangan merupakan suatu keadaan individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada menjadi tidak ada, baik sebagian atau seluruhnya. Yang kedua ada pengertian berduka. Berduka adalah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, susah tidur, dan lain-lain. Berduka merupakan respon normal pada semua kejadian kehilangan. Jadi, apa sih bedanya kehilangan dan berduka? Kehilangan itu merupakan suatu kondisi atau kejadiannya. Sedangkan berduka itu merupakan suatu emosinya atau responnya, respon dari kejadian kehilangan tersebut. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu tipe berduka. Jadi tipe berduka itu ada dua. Yang pertama ada berduka diantisipasi. Yang dimaksud dari berduka diantisipasi itu proses melepaskan diri yang muncul sebelum kehilangan atau kematian yang sesungguhnya terjadi. Contohnya itu ketika seseorang menerima diagnosis penyakit terminal, maka seseorang tersebut akan memulai proses perpisahan. Maksudnya memulai proses perpisahan itu contohnya kayak seperti seseorang yang dulunya sibuk untuk bekerja, tetapi ketika ia telah didiagnosis memiliki penyakit terminal, seketika itu dia lebih memilih untuk memiliki banyak waktu dengan keluarganya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada berduka disfungsional. Berduka disfungsional itu proses berduka yang mengarah pada gangguan. Gangguan apa? Gangguan psikologis. Jadi pada tipe berduka disfungsional ini proses berdukanya itu tidak selesai. Tidak selesai itu maksudnya bagaimana? Maksudnya itu proses berdukanya itu sudah masuk dalam tahap depresi, namun tidak masuk ke dalam tahap acceptance atau penerimaan, sehingga menimbulkan gangguan psikologis. Kemudian di sini ada tipe kehilangan. Nah, tipe kehilangan juga ada dua macam. Yang pertama ada aktual atau nyata. Tipe kehilangan aktual atau nyata itu yang mudah dikenal atau diidentifikasi oleh orang lain. Maksudnya itu terlihat oleh orang lain. Contohnya itu seperti amputasi atau kehilangan anggota badan, dan juga kehilangan orang yang dicintai, seperti itu. Kemudian yang kedua ada persepsi. Tipe kehilangan persepsi itu hanya bisa dialami oleh individu itu sendiri dan sulit untuk dapat dibuktikan atau tidak dapat dirasakan oleh orang lain. Contohnya itu seperti perasaan seseorang yang telah di PHK, seperti itu. Jadi yang bisa merasakannya itu hanya diri sendiri, sedangkan orang lain tidak bisa merasakan. Nah, kemudian ada jenis-jenis kehilangan. Jenis kehilangan yang pertama itu ada kehilangan seseorang yang dicintai. Untuk ini aktual ya, sudah terlihat nyata kehilangan seseorang yang dicintai. Contohnya itu seperti kehilangan pasangan. Untuk kedua, kehilangan yang ada pada diri sendiri atau loss of self. Maksudnya itu yang kehilangan pada diri sendiri, contohnya itu kehilangan sesuatu yang ada pada diri kita, seperti tadi amputasi, kehilangan anggota badan, kemudian kehilangan ingatan,
kehilangan pendengaran, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kehilangan objek eksternal. Objek eksternal di sini maksudnya itu sesuatu yang kita miliki, kepunyaan kita. Contohnya seperti benda, barang kayak uang, perhiasan, bahkan sampai pekerjaan. Kemudian yang keempat ada kehilangan lingkungan yang sangat dikenal. Kehilangan lingkungan yang sangat dikenal itu maksudnya terpisah dari lingkungan kehidupan latar belakang dalam waktu yang lama atau bahkan dalam waktu permanen atau selamanya. Contohnya itu seperti pindah ke lain kota. Kemudian yang kelima ada kehilangan kehidupan atau meninggal. Dalam hal ini juga aktual sudah terlihat nyata. Kita tahu bahwa kematian itu pasti datang, entah itu kapanpun, seperti itu. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu tentang rentang respon kehilangannya. Untuk rentang respon kehilangan yang pertama ada fase denial atau fase menyangkal. Biasanya reaksi yang ditunjukkan pada fase ini yaitu seperti shock atau tidak mempercayai kenyataan. Kemudian untuk verbalisasinya biasanya orang-orang akan mengatakan itu tidak mungkin terjadi, saya tidak percaya itu terjadi. Kemudian ada respon fisiknya juga. Respon fisiknya itu seperti pucat, lemah, mual, gelisah, bahkan sampai menangis. Kemudian fase yang kedua itu ada fase anger atau fase marah. Pada fase ini biasanya orang yang mengalaminya akan mulai sadar akan kenyataan bahwa dia telah kehilangan. Kemudian marahnya orang tersebut itu akan diproyeksikan atau dilampiaskan kepada orang lain. Nah, kemudian untuk reaksi fisiknya itu seperti muka merah, tangan mengepal, kemudian nadi yang cepat. Nah, yang ketiga ada fase bargaining atau fase tawar-menawar. Nah, biasanya pada fase ini orang-orang akan mengatakan, kenapa hal ini harus terjadi kepada saya? Kemudian, coba saja kalau saya tidak sakit, atau mungkin kalau saja saya tidak sakit, seperti itu. Kemudian yang keempat ada fase depresi. Pada fase ini biasanya orang-orang akan menunjukkan sikap menarik diri atau tidak mau makan dan putus asa. Kemudian gejalanya itu yaitu menolak makan, bahkan sampai susah tidur. Nah, kemudian yang terakhir ada fase acceptance atau fase penerimaan. Nah, pada fase ini biasanya orang-orang akan mulai melupakan bahwa dia telah kehilangan, atau pikiran pada objek yang hilangnya itu akan berkurang. Kemudian untuk respon verbalisasinya yaitu apa yang dapat saya lakukan agar saya dapat cepat sembuh, seperti itu. Nah, pada intinya pada fase acceptance ini orang-orang sudah mulai ikhlas menerima bahwa dirinya itu sakit atau bahwa dirinya itu telah kehilangan, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.